kita harus pandai melihat orang mana yang lebih mudah untuk disugesti dan orang mana yang lebih sulit untuk disugesti. Tentunya kondisinya harus kita sesuaikan dulu, maka keefektifan terapi, keefektifan waktu untuk memberikan terapi akan lebih tinggi. Ngobrol dan cerita di Anyaman Jiwa yuk. Tenang, kamu gak sendiri kok. Suka dengerin true crime berdasarkan kisah nyata dari seluruh penjuru dunia? Dengarkan podcast Tinggal Nama yang diangkat dari cerita kriminal majalah Intisari. Persembahan video by KG Media dan Intisari di Spotify. Saat semuanya sudah terlambat. Halo, saya Dr. Darmawan A. Purnama PhD, saya psikiater dan founder dari Smart Mind Center Consulting. Di episode kali ini, secara spesial saya langsung berbicara mengenai mental health di podcast Anyaman Jiwa. Podcast yang berbicara mengenai kesehatan mental individu, mulai dari ranah pekerjaan atau hubungan percintaan, atau juga sebagai makhluk sosial. Episode kali ini, saya akan membahas tentang hipnoterapi untuk gangguan kecemasan. Kira-kiranya ampuh nggak ya? Sebelum mendengarkan obrolan kali ini, jangan lupa ya, follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast Anyaman Jiwa di Spotify, serta nyalakan notifikasinya ya, supaya kamu bisa terinfo setiap ada episode terbaru yang tayang di hari Rabu dan Jumat. Oh iya, kamu bisa membeli buku saya, yaitu Pembaruan Logoterapi Viktor Frankl, Pencarian Makna Hidup Melalui Interpretasi Hermeneutika Naratif Restoratif di e-commerce. Jika kamu suka baca secara digital, bukunya bisa kamu beli di Play Store. Ketidakpastian dalam hidup seringkali membuat banyak orang dihantui rasa khawatir yang berlebihan. Dan gak jarang juga kondisi itu banyak orang menderita gangguan kecemasan atau anxiety. Kabar baiknya, ada sejumlah metode pengobatan yang telah teruji ampuh untuk mengatasi kecemasan. Salah satunya adalah dengan hipnoterapi. Nah, hipnoterapi ini ampuh nggak sih? Saya jelaskan dulu ya, hipnoterapi ini apa. Jadi sebenarnya hipnoterapi ini adalah salah satu modalitas terapi di bidang psikiatri. Jadi dalam kondisi seseorang itu sadar penuh, seringkali banyak adanya resistensi atau penolakan dari orang tersebut untuk melakukan atau mencoba memperbaiki cara berpikirnya. Oleh sebab itu, kita tahu jika otak kita kondisikan di dalam gelombang antara tidur dengan sadar, yaitu seperti dalam gelombang alfa, gelombang theta, tentunya jangan sampai ke gelombang delta ya, alias tidur dalam. Nah, dalam keadaan seperti itu, maka pertahanan mental manusia itu hilang karena kondisinya dalam kondisi santai, kondisi rileks, sehingga tidak terjaga. Nah, ketika itu terjadi, maka kita dengan mudah bisa mengakses cara berpikir seseorang, memori seseorang ya. Tapi hipnoterapi ini bukan berarti maksudnya apa yang dikatakan seorang yang dihipnoterapi itu pasti sebuah kebenaran. Karena kita tahu bahwa hipnoterapi ini sebetulnya yang di-recall adalah ingatan yang sudah membaur dengan persepsi dari orang tersebut. Untuk hal ini, maka jelas sekali hipnoterapi tidak bisa dijadikan alat bukti di pengadilan. Karena nanti ingatan yang timbul bukan murni dari ingatan atas kejadian apa adanya, melainkan sudah membaur dengan penilaian dari orang yang dihipnoterapi tersebut. Nah, oleh karena itu, hipnoterapi lebih digunakan untuk bagaimana kita dapat mengakses dan kemudian memprogram kembali kebiasaan berpikir atau kebiasaan untuk melakukan coping terhadap masalah, sehingga dengan demikian akan terbentuk pola pikir yang baru. Nah, kalau ditanya apakah hipnoterapi khusus gangguan kecemasan yang akut, sebetulnya hipnoterapi ini bisa digunakan untuk banyak hal selain kecemasan. Tetapi ada syaratnya, bahwa setiap orang itu bisa dihipnosis, itu benar. Tetapi tidak semua orang itu mudah untuk dihipnosis. Jadi kita biasanya melakukan uji sugestibilitas dulu. Orang yang mudah tersugesti, maka akan mudah kita berikan hipnoterapi. Tapi orang yang tidak mudah tersugesti, seperti orang yang pemikir, orang yang agak obsesif kompulsif pemikirannya,
ya, ini agak sulit untuk disugesti, sehingga biasanya kita tidak memberikan pilihan di awal untuk pasien-pasien seperti ini karena akan membuang banyak waktu dan hasilnya kurang efektif. Jadi kalau ditanya sebetulnya bisa nggak untuk gangguan lain? Bisa, ya, bukan hanya untuk gangguan kecemasan. Nah, kalau ditanya lagi antara cara kerja hipnoterapi ini dengan keampuhannya, saya sudah jelaskan tadi tentang cara kerja hipnoterapi ini. Nah, sekarang bagaimana ampuh atau tidak? Nah, keampuhannya ini tergantung dari bagaimana kondisi si pasien. Kalau misalkan si pasien ini itu memang mudah disugesti, kemudian dia cepat mau mengikuti dan dia menerima, tidak ada penolakan, ya, maka ini akan menjadi sebuah terapi yang ampuh. Karena dalam waktu yang relatif singkat, pasien ini bisa ditanamkan cara berpikir otomatis untuk mengatasi masalahnya dia, untuk mengatasi kebiasaan berpikir yang patologis, yang tidak betul. Nah, hipnoterapi ini kalau di kami itu biasanya kita psikiater memberikan hipnoterapi kemudian mengajarkan pasien untuk bisa melakukan autosugesti atau auto-hipnosis. Jadi nanti pelan-pelan dia diarahkan untuk dapat menghipnosis dirinya sendiri. Nah, kalau misalkan bisa dilakukan sendiri, maka biasanya saya akan memberikan latihan dulu, mulai dari latihan relaksasi progresif. Apabila latihan relaksasi progresifnya sudah bisa dilakukan mandiri, maka orang tersebut akan saya ajarkan dengan menggunakan kata-kata tertentu. Dia akan langsung masuk ke dalam hypnostate. Setelah itu, dia boleh mengatakan secara berulang apa saja sugesti yang mau ditanamkan, dan sugesti itu nanti akan menjadi cara berpikir baru. Nah, lalu ada yang nanya nih, hipnoterapi bisa juga nggak dengan melakukan seperti ada audio yang menenangkan, ada pakai rintik hujan, kemudian mendengarkan panduan hipnoterapi di YouTube? Itu bisa, karena pada awal-awal biasanya pasien membutuhkan panduan, guidance. Jadi biasanya kalau dia masih belum bisa melakukan auto-hipnosis, walaupun dia sudah bisa melakukan relaksasi progresif sendiri, maka menggunakan rekaman itu bisa membantu untuk memasukkan sugestinya. Jadi memang tergantung kondisi pasiennya gimana, ya, bisa kita bantu dengan rekaman, dengan suara terapisnya, atau nanti pasiennya sendiri bisa memberikan autosugesti dengan sebelumnya merekam terlebih dahulu suaranya dia. Jadi kesimpulannya untuk episode kali ini, bahwa hipnoterapi itu memang bisa diterapkan kepada semua orang. Tetapi kita harus pandai melihat orang mana yang lebih mudah untuk disugesti dan orang mana yang lebih sulit untuk disugesti. Tentunya kondisinya harus kita sesuaikan dulu. Apabila kondisinya sudah disesuaikan, maka keefektifan terapi, keefektifan waktu untuk memberikan terapi akan lebih tinggi daripada dipaksakan semua orang untuk menggunakan pendekatan hipnoterapi. Jadi teman-teman sekalian juga harus tahu bahwa hipnoterapi ini bukan seperti hipnosis yang ada di film-film, ya. Oleh sebab itu, tidak semudah seperti yang dibayangkan bahwa seseorang bisa langsung dihipnosis dan dihipnoterapi. Oke, ya, sampai di sini dulu. Terima kasih buat kamu yang sudah mendengarkan episode Anyaman Jiwa kali ini, dan buat kamu yang ingin berbagi cerita tentang kesehatan mental ke saya, boleh banget deh kirim ke email podcast@kgmedia.id atau bisa DM Instagram saya @darmawan-psychiatrist dan @medio_by_kgmedia. Selain itu, jika kamu mau konsultasi secara langsung, bisa juga mengunjungi website kami di www.konsultasipsikiater.com. Dengarkan podcast menarik lainnya dari Anyaman Jiwa di Spotify. Saya Dr. Darmawan Ardi Purnama, PhD, psikiater, dan founder Smart Mind Center Consulting, pamit dan tunggu episode selanjutnya. Bye-bye. Yah, udah selesai episode kali ini. Tungguin episode Anyaman Jiwa selanjutnya ya.